Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Banyak orang yang tidak mengharapkan adegan mendadak ini. Meskipun anggota klan Jie ingin memaksa orang-orang dari World Spirit Guild untuk tetap di lantai itu, tapi mereka tidak pernah berpikir tentang untuk tidak melukai mereka. Karena bagaimanapun juga, itu adalah wilayah persekutuan spiritualis dunia. Tetapi ketika mereka melihat orang yang terluka parah, wajah mereka sangat berubah, karena itu bukan orang dari World Spirit Guild. Melainkan itu adalah anggota klan Jie. Apa-apaan ini? Adegan itu membuat anggota klan Jie tanpa henti terkejut. Bahkan Maqiang dan yang lainnya dari World Spirit Guild tercengang, dan mereka tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi secara instan. Kamu benar, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Tepat pada saat itu, suara tawa samar tiba-tiba terdengar. Melihat ke atas, mereka sangat terkejut sekali lagi. Chu Feng sudah berjalan ke lingkaran pertempuran mereka, dan dia bahkan menggosok tangannya sambil bersemangat untuk pertempuran itu. Saudara Chu Feng, apakah kamu baru saja menyerang? Tanya Maqiang. Maqiang menatap Chu Feng dengan heran karena anggota klan Jie yang jatuh di tanah itu terluka parah, dan bahkan kehilangan kesadaran. Padahal dia berada di tingkat kelima dari ranah asal. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa Chu Feng berada di tingkat 1 dari ranah asal. Maqiang, aku punya sejarah masa lalu dengan klan Jie, jadi bagaimana kalau kamu membiarkan aku saja yang merawat mereka? Ucap Chu Feng sambil tersenyum. Kamu ingin mengurus semuanya sendirian. Wanita muda lain dari World Spirit Guild membuka mulutnya dengan kaget. Mereka hanya sekelompok orang biasa-biasa saja. Aku, Chu Feng, itu sudah cukup terhadap mereka. Kamu bisa beristirahat di samping, ucal Chu Feng. Chu Feng segera tersenyum, dan melambaikan tangannya ke arah Maqiang. Cukup terampil juga kamu dalam berucap. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, seorang anggota klan Jie sangat marah. Dan ketika ia berbicara, ia akan menyerang Chu Feng. Tetapi bahkan sebelum dia menyerang, sebuah tangan besar menghentikannya. Itu adalah tindakan dari Jie Chuan. Meskipun Jie Chuan bisa dikatakan sangat tidak normal ketika dia menyerang Maqiang dan yang lainnya, namun pada saat itu ketika dia melihat Chu Feng, dia hanya memiliki senyum di wajahnya, dan dia tampak sangat ramah. Teman Chu Feng, ini adalah dendam pribadi antara Jie klan aku dan World Spirit Guild. Aku ingin tahu, apakah kamu tidak bisa untuk tidak ikut campur dalam masalah ini? Jie Chuan tersenyum dan berkata pada Chu Feng, aku bisa saja mengabaikan dendammu, tapi aku harus menghapus dendam kita kan, balas Chu Feng. Di saat Chu Feng berbicara, dia segera melirik Jie Heng, dan juga pada dua orang yang membantu Jie Heng. Dendam kami, Jie Chuan tampak bingung setelah mendengar ucapan Chu Feng. Tapi dia dengan cepat menjawab, ketika dia berteriak dengan keras pada Jie Heng, Jie Gang, dan anggota klan Jie lainnya. Kamu bajingan, apakah kamu telah melakukan sesuatu pada Chu Feng? Teriak Jie Chuan dengan kesal. Aku, Jie Heng menunduk dan tidak bisa berbicara. Bisa dilihat bahwa, dia takut pada Jie Chuan. Pada kenyataannya, ketika Jie Chuan berbicara, anggota klan Jie lainnya tidak berani menyinggungnya juga. Itu dapat dilihat bahwa, Jie Chuan memiliki posisi yang cukup dalam di klan Jie. Apapun itu, kalian tidak perlu bertindak seperti itu. Bahkan jika kamu tidak memiliki permusuhan terhadap aku, itu tidak berarti bahwa mereka tidak memilikinya. Pilar sudah ditetapkan, dan mereka tidak dapat dihancurkan olehmu, ucap Chu Feng. Chu Feng bisa melihat bahwa Jie Chuan benar-benar tidak ingin menjadikan Chu Feng sebagai musuh, tetapi anggota klan Jie lainnya tidak berpikir seperti itu juga. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Jie Chuan menghela nafas tanpa daya, dan kemudian berkata, Chu Feng, aku, Jie Chuan, benar-benar tidak ingin menyerangmu, tapi aku sendiri punya misi. Aku harus menahan orang-orang dari World Spirit Guild di lantai 2 ini. Maaf jika sepertinya aku hanya bisa menyinggung perasaanmu, ucap Jie Chuan.
Setelah berbicara, Jie Chuan bersiap untuk menyerang. Bang! Tekanan tingkat ke-6 dari ranah asal segera dilepaskan, dan lapisan kekuatan asal melolong di udara sekitarnya. Jie Chuan sedikit lebih kuat dari Ma Qiang, dan dia tidak bisa diremehkan. Serang! Teriak Jie Chuan. Ketika Jie Chuan menyerang, pada saat yang sama, Jie Heng, Jie Gang, dan anggota Jie Clan lainnya juga ikutan menyerang. Mereka semua menunjukkan keterampilan bela diri yang kuat, lalu mengepung dan menyerang Chu Feng. Beberapa keterampilan bela diri yang kuat meraung-raung, dan merobek-robek udara. Kekuatan asal segera memenuhi seluruh aula. Dapat dilihat dari serangan itu, kekuatan itu sendiri sudah cukup untuk menyebabkan seseorang mati. Saat yang tepat untuk datang, ucap Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak takut sedikit pun, ketika dia menghadapi serangan dari kerumunan itu. Di bawah tekanan spiritual ini, itu sudah jelas kalah Jie Chuan dan yang lainnya juga terpengaruh, dan mereka tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan sejati mereka. Adapun Chu Feng, dia tidak benar-benar terpengaruh sebanyak itu, dan dia masih bisa menggunakan kekuatan sejatinya. Di dalam klan Jie, bahkan jika ada 5 orang di tingkat ke-6 dari ranah asal, dan 20 orang di tingkat ke-5 dari ranah asal, Chu Feng tidak takut sama sekali. Wush wush wush. Chu Feng menggunakan Imperial Sky tekniknya, dan dia tampak seperti hantu, itu saat dia menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada dalam kerumunan klan Jie. Chu Feng sangat cepat, dan banyak orang tidak bisa bereaksi dalam waktu yang tepat. Dengan langkah besar, dia tiba di depan Jie Heng. Dia segera mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian meraih kerah Jie Heng, lalu meninju wajahnya beberapa kali dengan cukup keras. Ah, setelah beberapa pukulan, Jie Heng memiliki darah di seluruh wajahnya. Hidungnya bengkok, gigi depannya hancur, dan seluruh wajahnya cacat. Air mata dan darahnya telah bercampur, saat ia melolong dengan sedih. Kamu ingin mati. Melihat bahwa orang-orang dari klan yang sama dipukuli dengan sangat buruk, klan Jie mulai memiliki niat membunuh. Serangan mereka menjadi luar biasa sengit, dan seolah-olah mereka ingin mengambil hidup Chu Feng. Ingin membunuhku, Cih, tidak satu pun dari kamu yang cukup layak untuk membunuhku. Balas Chu Feng sambil melambaikan tangannya, dan dia segera melemparkan Jie Heng. Jie Heng dengan galak menabrak dinding, dan dengan ledakan besar, suara retak bisa terdengar bersamaan dengan lolongan menyakitkan Jie Heng. Itu sudah jelas, beberapa tulang di tubuhnya patah menjadi beberapa bagian. Setelah membuang Jie Heng, Chu Feng sekali lagi menggunakan teknik langit kekaisarannya, dan dengan mudah menghindari serangan fatal anggota klan Jie. Kali ini dia bergegas menuju seorang ahli dari level 6 di ranah asal, dan itu adalah Jie Gang. Dia adalah orang yang ingin merawat Chu Feng sebelumnya di lantai pertama. Bocah, kamu jangan terlalu sombong. Teriak Jie Gang. Setelah melihat metode Chu Feng, Jie Gang tidak memiliki kepercayaan diri yang dia miliki sebelumnya, dan dia tidak bertemu kekuatan dengan kekuatan. Dia dengan cepat memadatkan formasi spiritualnya, dan menyelimutinya untuk memblokir serangan Chu Feng. Bang! Tapi ketika tangan besar Chu Feng datang meraih formasi spiritualnya tidak memiliki cara untuk menahannya. Di depan telapak tangan Chu Feng, itu seperti kaca saat hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan formasi spiritual Jie Gang, Chu Feng meraih kerah Jie Gang. Awalnya Jie Gang ingin melawannya, tapi itu tidak ada gunanya sama sekali, karena tekanan Chu Feng sudah mengelilinginya. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan Chu Feng melemparkannya tinggi-tinggi, dan jatuh dengan kejam ke tanah. Ketika dia mendengar suara retakan yang datang dari punggungnya, dia merasakan sakit karena patah di tulang belakangnya. Bruk! Setelah Jie Gang dengan keras jatuh ke tanah, Chu Feng segera mengangkat kakinya, dan kemudian menginjak dadanya. Dia menghancurkan tulang dadanya, lalu menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan berkata, "Kalian memang banyak, tetapi kalian semua adalah sampah. Datanglah sesuka kalian," ucap Chu Feng. "Kamu keparat."
Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Teriam pakar lain dari tingkat ke-6 di ranah asal bergegas, dan menunjukkan keterampilan bela diri peringkat 5. Setelah keterampilan bela diri itu digunakan, kekuatan asalnya segera terkondensasi, dan dibentuk menjadi dua badai putih pucat. Mereka mengandung kekuatan yang menakutkan, dan dengan suara yang bergemuruh, mereka berputar ke arah Chu Feng. Kali ini Chu Feng tidak mengelak atau menghindarinya. Dia mengangkat tangannya, dan dengan paksa mengambil keterampilan peringkat 5 orang itu secara langsung. Setelah itu, dia melompat dan tiba di sebelah orang itu. Chu Feng menekannya ke tanah, lalu dengan kejam menginjaknya beberapa kali, hingga daging dan darahnya terbang kemana-mana. Tangisan menyakitkan itu tidak pernah berakhir, dan itu bahkan lebih menyedihkan dari Jie Gang dan Jie Hang. Oh surga, dari mana bocah ini berasal? Bagaimana bisa dia begitu kuat? Ucap orang-orang dari World Spirit Guild. Pada awalnya, orang-orang dari World Spirit Guild ingin membantu Chu Feng. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka langsung tercengang. Karena siapapun yang memiliki mata, itu bisa melihat kekuatan Chu Feng secara langsung. Meskipun mereka memiliki banyak orang, dan meskipun kultivasi mereka tidak lemah, tapi kekuatan antara Chu Feng dan mereka terlalu besar. Chu Feng benar-benar bermain-main dengan mereka di telapak tangannya. Dapat dikatakan juga bahwa, kekuatan yang dibutuhkan untuk merawat mereka, itu bahkan lebih sedikit daripada meniup debu. Kekuatan pertempuran manusia super seperti itu, ini telah melampaui imajinasi mereka. Namun pada saat ini, itu sedang terjadi dalam kenyataan. Cukup mengesankan. Tidak hanya dia memiliki kekuatan pertempuran yang kuat, bahkan kekuatan spiritualnya juga tidak biasa. Jie Chuan dan anggota Jie Clan lainnya, semuanya dibatasi oleh tekanan spiritual ini dan mereka tidak memiliki cara untuk menampilkan kekuatan penuh mereka. Namun, Chu Feng ini tampak berbeda. Sepertinya dia sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan spiritual, dan dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan spiritual yang kuat itu dapat dibandingkan dengan Gubo. Dan melihat bagaimana dia melakukannya, aku pikir itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki lantai 4. Kata Ma Qiang. Apa? Masuki lantai 4, bahkan dia mampu dibandingkan dengan Gubo. Apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Setelah mendengar kata-kata Ma Qiang, orang-orang dari World Spirit Guild sangat terkejut. Tepat pada saat itu, Chu Feng melambaikan tangannya, dan kekuatan asalnya terbentuk menjadi badai dahsyat. Karena secara langsung mengubah beberapa anggota klan Jie ke lantai, dan mereka kehilangan kesadaran juga. Tidak hanya itu saja, dengan metodenya itu, dia bahkan bisa pergi ke lantai 5. Orang ini terlalu kuat. Jika dia sudah seperti ini pada usianya sekarang, aku ingin tahu apa yang akan dia capai setelah beberapa tahun. Untungnya, kami telah menjalin hubungan yang baik dengannya. Karena kalau tidak, dia akan sangat mungkin menjadi musuh besar di masa depan. Ma Qiang dengan serius berkata kepada orang-orang di sebelahnya, karena ia memiliki pemikiran di dalam hatinya. Itu adalah, bahwa dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Chu Feng karena dia merasa, bahwa bakat Chu Feng bahkan lebih besar daripada kejeniusan klan mereka sendiri, yaitu Gubo. Dia adalah seorang jenius yang langka, dan dia harus diikat ke dalam World Spirit Guild mereka, dan juga digunakan oleh mereka. Pada saat yang sama, Chu Feng melemahkan serangannya. Setelah beberapa anggota klan Jie yang berada di tingkat ke-6 dari ranah asal dipukuli dengan kejam, lalu anggota klan Jie di tingkat ke-5 dari ranah asal itu seperti ikan di papan memotong, karena mereka bebas dibantai oleh Chu Feng kapanpun yang dia mau. Anggota Jie Clan yang bahkan ingin melakukan apapun pada Chu Feng, akhirnya mereka menyadari keseriusan masalah itu. Bagaimana mungkin Chu Feng bahkan lebih lembut seperti kesemek, itu bisa diperas oleh siapapun. Dia benar-benar orang gila dan sinting. Tidak hanya dia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan orang-orang itu, serangannya juga sangat kejam, dan mereka hampir terbunuh olehnya. Mereka benar-benar seperti menendang papan besi saat itu. Itu bukan papan besi biasa, tapi itu papan besi yang sangat keras.
Chu Feng tidak takut pada langit ataupun bumi. Melakukan sesuatu sambil mengabaikan konsekuensinya, tetapi papan besi itu memiliki kekuatan tertentu. Di bawah situasi itu, anggota klan Jie sudah tidak punya niat membunuh dari sebelumnya. Dan yang menggantikannya adalah rasa takut yang tak ada habisnya. Beberapa orang ingin melarikan diri ke lantai 3 untuk meminta bala bantuan, tetapi Chu Feng bahkan tidak memberikan kesempatan kepadanya. Formasi spiritual yang besar segera menyelimuti mereka, dan setiap orang dari klan Jie menjadi burung dalam sangkar, karena tidak ada yang bisa merusak formasi spiritual yang diletakkan Chu Feng. Saat itu di lantai kedua menara hantu Asura, Chu Feng adalah pembantai utama, dan tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Matilah. Kamu berani memperlakukan kami seperti ini. Kamu lebih baik tidak meninggalkan tempat ini. Karena jika kamu melakukannya, para tetua Jie klan aku akan mengambil hidup kamu. Bukan hanya kamu saja, bahkan, seorang anggota klan Jie yang sedang diinjak oleh Chu Feng dengan ganas mengancamnya. Namun, sebelum dia bahkan selesai berbicara, Chu Feng benar-benar menutup mulutnya. Di depan mata mereka, dari 25 anggota klan Jie, 24 dari mereka sudah kehilangan kesadarannya. Yang luka ringan merobek beberapa otot, dan mematahkan beberapa tulang mereka. Sedangkan yang luka berat, itu memiliki darah di sekujur tubuhnya, dan lukanya juga sangat serius. Chu Feng, kamu benar-benar menimbulkan bencana kali ini. Para senior dari klan Jie aku tidak akan memaafkanmu. Ucap Jie Chuan, dan tidak menyerang Chu Feng lagi. Pada saat Chu Feng menghindari serangannya, dia sudah tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Chu Feng. Dari awal hingga akhir, dia hanya berdiri di samping, dan menyaksikan Chu Feng dengan marah meratakan anggota klannya. Dengan bagaimana klan Jie kamu melakukan sesuatu, mereka pasti tidak akan memaafkan Chu Feng. Tetapi di dalam provinsi spiritual, persatuan spiritualis dunia aku akan melindunginya. Tepat pada saat itu, Ma Qiang dan yang lainnya berjalan mendekat sambil berkata, "Oh, apakah kamu yakin bisa melindunginya?" Tanya Jie Chuan. "Tentu saja, kamu bisa mencoba dan melihatnya," balas Ma Qiang dengan penuh percaya diri. "Itu bagus," ucap Jie Chuan. Jie Chuan mengangguk, lalu menatap Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, aku tidak peduli bagaimana sikap kamu dan klan Jie-ku. Tetapi aku, Jie Chuan, tidak ingin memiliki permusuhan di antara kita. Aku harap kebencian ini bisa dibubarkan suatu hari nanti, dan kita bisa menjadi teman," ucap Jie Chuan. "Oh, itu bisa saja," balas Chu Feng. Segera, Jie Chuan menutup matanya. Dia hanya menyerah pada penolakan, dan membiarkan Chu Feng menanganinya. "Bahkan jika kamu mau, kamu bisa datang juga," ucap Jie Chuan. Namun, Chu Feng tidak menyerang Jie Chuan, karena dia bisa mengatakan bahwa Jie Chuan berbeda dari anggota Jie klan lainnya. Meskipun Jie Chuan tidak akan baik kepada orang-orang dari World Spirit Guild, tetapi dia tidak memiliki niat jahat. Setelah Chu Feng pergi, beberapa anggota klan Jie ingin menyerang Jie Chuan. Lagi pula, Jie Chuan telah memukul beberapa dari mereka untuk membuat mereka kehilangan kesadarannya. Namun, orang-orang yang ingin menyerang Jie Chuan diblokir paksa oleh Ma Qiang. Dengan senyum tipis, Ma Qiang berjalan di sebelah Jie Chuan. Dia kemudian berlutut, dan diam-diam berkata di sebelah telinganya, "Jie Chuan, matamu cukup istimewa, dan kamu melihat bahwa Chu Feng adalah seorang jenius. Tapi sayangnya dengan sikap Jie klanmu, mereka ditakdirkan untuk mengalami kesulitan dengan hubungan dari klan lain. Kamu telah menciptakan musuh besar, sedangkan kami menjalin persahabatan dengan si jenius. Ini juga mengapa, World Spirit Guild-ku bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Sementara Jie klanmu, itu terus menurun pada saat itu," ucap Ma Qiang. Setelah mengatakan itu, Ma Qiang menyusul Chu Feng. Keempat orang lainnya tetap tinggal di sana, dan membawa orang-orang yang terluka itu keluar. Jie Chuan tidak berjalan menuju lantai 3, dan seperti orang-orang dari World Spirit Guild, dia juga membawa orang-orang yang terluka keluar. Ketika orang-orang yang terluka dibawa keluar dari menara hantu Asura, ternyata di luar sudah ada keributan besar.
Para petinggi dari World Spirit Guild dan Jie Clan hampir saling menyerang karena marah. Karena Jie Chuan dan orang-orang lain dari World Spirit Guild tidak mengatakan apa-apa tentang Chu Feng yang sangat melukai klan Jie, sehingga anggota Jie Clan berpikir bahwa serangan kejam ini dilakukan oleh orang-orang dari World Spirit Guild. Namun, karena World Spirit Guild juga telah melukai orang-orang dari klan Jie, kedua belah pihak tidak melakukan apa-apa. Selain itu, karena itu adalah tanah World Spirit Guild, klan Jie tidak terlalu gigih, dan pada akhirnya mereka kembali tenang. Setelah membawa semua anggota klan yang terluka keluar dari menara hantu Asura, Jie Chuan tidak memasuki menara lagi. Dia hanya bisa berdiri di belakang tetua klan, saat dia menatap menara hantu Asura. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.